What's up guys ya, kembali lagi dengan gua Reno Raditya Alvaro. Dan kali ini gua meminta maaf soal berisik-berisik ya di rekaman gua ya. Kalau kedengaran berisik-berisik mohon maaf, karena gua nyalain kipas di belakang, gua masih ngerekamnya pakai handphone. Terus ada suara TV di luar kenceng ya, keluarga gua lagi nonton. Jadi pada video kali ini gua akan mengulas ya tentang kedua konsol next gen ini ya. Kalian udah tau lah pasti, kalian udah bisa tebak tanpa gue kasih tahu pasti kan, yaitu apa, Xbox One dan PS4 ya. Ini adalah kedua konsol next gen yang bersaing ya, beradu, spesifikasinya tuh beradu ya. Dan gue ingin mengulas di sini bagi orang yang bingung mau upgrade ke konsol next gen ini ya. Gue nggak ngomongin membandingin upgrade ke konsol next gen sama PC ini, sama PC ya. Gue nggak ngomong itu sama PC, gue ngomongnya cuma next gen ya, berarti antara PS4 atau Xbox One. Dan manakah yang lebih bagus, nah itu di video ini akan gue ulas semuanya. Dan yang pertama kita mulai dari soal spesifikasi ya. Gue agak ngintip-ngintip dikit ya ke laptop gue, ke note gue, karena gue belum terlalu hafal ya, karena spesifikasinya nggak banyak sih, cuman gue butuh pemahaman. Oke. Dan di sini langsung saja kita ke spesifikasinya. Kita mulai dari mana? Dari PS4 dulu ya. Ini konsol best selling konsol katanya. Kita mulai dari rajanya konsol dulu ya. Yang pertama, PS4 ini memiliki CPU core ya. CPU core yang kalian tahu itu adalah otak ya. Dia jumlahnya tuh 8 core atau 8 otak ya, dengan kecepatan 1,6 GHz sama seperti Xbox One. Begitu juga Xbox One juga punya 8 core juga, 8 core ya. CPU-nya AMD Jaguar ya. AMD bukan Intel. Kalau Intel jangan ditanya, pasti konsolnya jauh lebih mahal. Xbox One aja udah 6,5, apalagi prosesornya Intel 8 juta kali ya. Wah. Ya itu mungkin karena bisnis biar laku, jadi pakai AMD. Karena di situ dibilangin sama AMD tuh prosesornya buat gaming murah ya, dan itulah dan sebagainya kan. Terus di sini ada GPU core, itu ya sama kayak CPU core ya. Di PlayStation 4, di PS4 nih angkanya 1152, otaknya lebih banyak ya. Di Xbox One ini ada 768 ya. Jadinya seharusnya konsol PS4 ini harusnya lebih kuat daripada Xbox One ya. Tapi jika dibandingkan grafiknya itu, ya gue nggak akan nunjukin gambarnya di sini, kalian bisa cari di Google atau ya search engine lainnya. Kalian cari deh ya comparison grafiknya antara Xbox One dan PS4, itu hampir nggak bisa dibedain ya. Mungkin itu kenapa? Karena kedua pesaing ini dia ngomong ke developer game yang beda-beda omongannya dia. Kalau Xbox One kalau nggak salah dia bilang ke developer game itu, pokoknya game-game yang masuk di konsol aku ini harus performanya harus mantep performanya tuh ya. Grafik harus ya bagus, cuman pokoknya performa harus dimaksimalkan. Tapi di PS4 ini kebalikan, grafik dimaksimalin. Jadinya di PS4 ini ada beberapa game yang mengalami frame rate drop atau FPS drop ya. Ya gara-gara itu, karena rendernya, grafiknya terlalu digedein, nggak performanya. Jadi itu ganggu. Kalau kita mendapatkan keseimbangan antara grafik dan FPS, jos, mantep itu langsung. Gua suka itu. Kalau gua nge-lag tapi grafiknya bagus ya gua nggak dapat pengalaman untuk main game dengan baik gitu ya. Lanjut, kita lari ke Peak Shader Throughput ya. Ini bukan note ya, sorry, ini di Google, gue nyari di Google. Oke ya. Ini Peak Shader Throughput ini gua kayaknya nih berurusan sama GPU, tapi gue nggak tahu ini buat apanya. Di PS4 itu udah 1,84 teraflops, di Xbox One 1,23 teraflops, dan
Dan sistem memorinya atau RAM-nya itu di PS4 tuh memakai GDDR5 5,5 GHz atau 5500 MHz, 8 GB RAM ya. Sama kayak Xbox One 8 GB RAM, cuman dia pakai DDR3 di Xbox One itu. Dan ini RAM ini kayak RAM gaming lah, RAM gaming PC DDR3. Rata-rata speednya 2,1 GHz kan, atau 2133 MHz ya. Cuman di PS4 ini teknologinya kemajuan. Kalau gue bilang tuh teknologinya maju tapi sama kayak apa ya, spesifikasinya rendah. Jadi aneh gitu loh, spesifikasi rendah ya. Gue Xbox One itu yang gue bilang itu bukannya rendah ya, dia yang nggak begitu jauh, cuman dia bisa nyaingin PS4. Nah itu yang gue bingung, karena gue itu karena urusan bisnis mungkin ya. Biar kenapa gue juga bingung, gue pengen, gue masih belum tahu gimana kok dia Xbox One tuh dengan spesifikasi segini bisa nyaingin PS4. Gue juga belum tahu. Dan bandwidthnya itu alias kecepatan lah. Bandwidth itu katakanlah kecepatan di Xbox One ini 68,3 GB per detik. Kalau di PS4 176 GB per detik. Ya kalau manufacturing proses itu sama kayak CPU-nya, ukuran itunya lebih kecil ya, 28 nanometer sama, jadinya kedua konsol ini sangat cool, bukan keren, cool itu maksudnya dingin ya kalau buat main lama. Terus kita ngomong soal harga ya. Di Xbox One ini meskipun spesifikasinya dengan segitu, dia konsolnya malah lebih mahal dari PS4. Karena apa? Karena di dalamnya terdapat yaitu ya, di dalam itu terdapat Kinect ya. Kinect-nya aja pun itu udah mahal. Kalau di Xbox 360 1 juta, itu kualitas yang Xbox 360 ya, 360. Kalau di Xbox One ini di-upgrade ya, di-upgrade itunya apa? Kinect-nya di-upgrade jadi versi 2 kan. Dan itu pasti harganya jauh, itu pasti lebih mahal. Pasti kayaknya Xbox One ini kalau gue perkirakan harganya harusnya sama kayak PS4. Karena bandelannya dia ada itu apa, headset yang tahu yang cuma segini doang, cuma satu doang, sama kayak PS4 dia tapi earphone. Kalau PS4 tuh earphone bandelannya yang satu juga, di sini dua-duanya nggak ada, cuma satu doang di sini ya, bukan dua-duanya nggak ada, aduh gua fokusnya kurang ya, maksud gue satu doang adanya ya. Kalau Xbox One tuh kelengkapannya sebenarnya bagus ya. Kalian itu sebenarnya kalau kalian beli Xbox One tuh wajib beli Kinect ya, karena dibandel. Kalau Xbox One tuh itu peraturannya ya, dia membandel Kinect. Nggak ada toko-toko yang beli cuma Xbox One-nya sendiri, nggak ada. Itu bandelan udah dari pabriknya, udah kayak gitu ya. Jadi kemungkinan jual Xbox One Kinect itu kalau misalkan Kinect-nya rusak itu ya susah, karena dia harus beli sama mesinnya juga ya. Jadi rawat baik-baik yang udah punya Xbox One-nya Kinect ya, jangan sampai rusak. Itu karena mahal, karena bukan mahal sih, susahnya itu loh, nyarinya itu susah. Dan kita ngomong soal harga itu yang tadi udah kalau nggak salah udah gue bicarain apa belum ya, harganya 6,5 itu Xbox One. Di PS4 ini udah 5 juta, 3,8 sampai 5 juta. Yang gue bilang PS4 Slim itu 3,8 ya. Di Xbox One S nggak tahu harga lebih miring, cuman ada bandelannya dia sama, bukan bandelan sih sebenarnya, dalaman harddisknya tuh ada yang 2 terabyte. Gila kan, 2 terabyte itu sama PS4 Pro itu sama spesifik apa, dia sama-sama menawarkan fitur 4K ya kan. Terus lalu kenapa PS4 itu menyiptakan PS4 Pro, karena kenapa nggak di PS4? Nah itu gue belum tahu alasannya ya, kalian bisa cari-cari sendiri ya. Oke, ngomongin soal harga tadi udah gue bilangin 6,5. Terus ya, ini kalau gue saranin ya, gue bukannya apa itu, bukannya ngeledek ya, maksudnya Xbox One ini dikhususkan untuk orang yang banyak duit aja sebenarnya ya. Kenapa? Karena Xbox One tuh harus butuh koneksi internet ya, belum lu bayar listrik, makan, internet.
itu kan harus butuh biaya banyak kan. Lu langganan internet itu paling kisaran harganya ratusan ribu ya, paling setengah juta sampai 2,5. Itu pun baru internet, belum listrik, belum makan ya. Itu kan gimana gitu kan. Kalau Xbox One ini mengharuskan penggunanya itu pakai internet 24 jam ya, jadinya harus connect terus. Kalau dia nggak connect sama internet itu koait ya, jadinya nggak tahu mati atau enggaknya, yang jelas nggak bisa buat main game alias koait ya. Kalau di PS4 nih nggak perlu penggunanya pakai internet, dia nggak peduli mau pakai internet nggak pakai internet, nggak apa-apa, nggak boleh, bisa main. Cuman ada beberapa game yang harus pakai internet ya, seperti game first person shooter lah, kayak perang-perang Star Wars, Battlefront gitu kan, kayak For Honor yang baru-baru ini itu harus pakai internet ya. Tapi ya enaknya PS4 ya itu. Oh ya nih, USB gue juga belum nyebutin ya. USB-nya tuh 3,0 sama. Kedua ini sama, super speed ya. 3,0 nih cepat buat transfer data sama. Terus Blu-ray sama cakram Blu-ray. Kalau kenapa pakai Blu-ray ya itu nggak usah gue jelasin lah, kalian tahu sendiri kan, karena ukurannya itu gede ya. Tapi ya jadi harus pakai Blu-ray. Kalau misalkan Blu-ray itu dibilang CD Blu-ray itu salah. Kayak namanya misalkan namanya CD, DVD, CD ya CD, DVD, Blu-ray ya Blu-ray, beda-beda gitu kan. Jadi itu kayak brandnya apa ya, jelasinnya gimana ya, itu jenisnya. Maksudnya orang yang bilang DVD Blu-ray itu salah, harusnya CD Blu-ray itu salah sebenarnya yang benar ya Blu-ray tuh, game Blu-ray PS4 bukan game CD game Blu-ray, itu bukan ya, nyebutinnya bukan gitu. Dan kita ngomong soal bentuk ya, kalian tahu sendiri lah bentuk dari PS4 dan Xbox One itu seperti apa ya. Bentuknya seperti apa kalian sudah pasti tahu lah. Xbox One tuh lebih besar ya, PS4 tuh lebih kecil ya. Ya nggak terlalu signifikan sih, cuman kecilnya tuh kecil semana ya. Ya gue nggak tahu, gue nggak punya PS4 Fat sih ya. Kalau gue ada PS4 Slim, kalau dibandingnya jauh lebih kecil ya. Yang penting pokoknya PS4 tuh jauh lebih ramping aja. Cuman kalau konsol Xbox One ini dibekali dengan heatsink yang sebesar sama kayak heatsinknya, kalian tahu heatsink normalnya PC itu sebesar itu, Xbox One tuh dibekali heatsink sebesar itu. Jadinya dia melebihi ukuran hard drive-nya kan. Gila itu kalau buat main game itu lo main 24 jam 5 bulan 1 abad itu kagak bakal meleduk gitu ya. Kalau PS4 ya kalian harus membatasi main ya. Itu ya karena PS4 tuh dia nggak, kipasnya tuh kayak kipas laptop kan. Kalian tahu kipas laptop itu kan kecil paling segini lah, tapi cuman dia double heatsink sih, jadinya heatsinknya double ya. Dan kalau dari kedua konsol ini ya gitu aja sih ya. Dan mana yang patut layak dibeli, yaitu gua membeli PS4 untuk sebagai game next gen dari gua, yaitu karena alasan yang tadi gua berikan ya. Dan sampai di situ aja video gua yang ini ya. Dan tetap komen, subscribe, like dan segala macam, dan bye bye.